Halo semua, kembali lagi di vlognya Rizal Suhada. Dan di video kali ini gue mau mau mereview, mau ngasih tahu ke kalian tentang motor ampas yang satu ini nih, Honda EDV 160. Oke. Jadi di sini gue mau mengulas ya, maksudnya di dalam pemakaian gue ini kurang lebih pakai motor ini 5 bulanan ya. Kurang lebih 5 bulanan, kira-kira apa aja kekurangannya, terus yang udah rusak apa aja, yang udah diganti apa aja. Itu nanti mau gue infoin langsung ke kalian. Oke, yang pertama kita cek odometernya dulu. Pemakaian kurang lebih 5 bulan ya. Odometernya sudah 15.220 km. Oke, anggaplah 15.000 kiloan ya teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama dari yang paling bawah dulu deh, dari ban. Untuk ban depan sih masih agak lumayan ya. Ban depan tebelnya masih agak lumayan, walaupun udah mulai nggak enak dipakainya. Terus lanjut ke piringan cakram, ini udah mulai kemakan ya, tipis ya. Belum, maksudnya bukan tipis, maksudnya apa ya, udah kemakan lah gitu istilahnya. Udah mulai kemakan. Dan kampasnya kelihatan nggak? Nah, kampas rem depannya juga udah mulai agak nipis ya. Ini paling sekitar 2 mili lagi lah, kurang lebih 2 milian lagi kampas rem depannya. Yang belakang kurang lebih sama. Terus nah ini nih yang gokil nih, ban belakang di kilometer 15.000 benang-benangnya udah kelihatan tuh. Udah botak ya teman-teman ya, udah kemakan ya. Ini pemakaian 5 bulan, kilometer 15.000. Kenapa ban belakang duluan yang lebih habis? Mungkin karena ringnya beda ya. Belakang ini kan ringnya lebih kecil ya kan. Ini 13 inch, yang depan 14. Dan udah gitu rata-rata pengguna motor matic pasti dominan penggunaan remnya itu rem belakang gitu kan ya. Ya beda-beda karakter orang lah, ada yang sering pakai rem belakang, ada yang pakai rem depan. Kalau untuk gue sendiri sih lebih sering pakai rem belakang ya, karena kalau yang CBS terus dia yang double disc bukan yang tromol, itu emang walaupun dia CBS, dia kalau kita pencet rem belakang itu enak gitu dipakainya, enak gitu. Beda kalau kita pakai rem depan doang. Lain hal sama yang CBS tapi yang belakangnya tromol, kayak misalkan Vario, Beat yang belakangnya masih tromol kayak gitu. Mungkin kalau yang CBS agak kurang enak ya. CBS itu emang cocoknya di double disc sih. Nah ini ban belakangnya udah mulai botak. 5 bulan bre, 5 bulan udah botak, kilometer 15.000 ya. Mungkin kalau dengan pemakaian normal, nggak yang urak-urakan banget, makanya santai. Terus apa ya, nggak tiap hari keluar, mungkin kilometernya bisa lebih jauh lagi bannya ya. Mungkin bisa bertahan sampai 16 sampai 17, mungkin ada yang lebih juga. Kalau gue sendiri kan karena ini motor setiap hari keluar, perharinya itu bisa 180 kilo, 200 kilo perharinya. Ya wajar lah. Nah untuk kampasnya juga yang belakang kayaknya mirip-mirip yang depan itu, kelihatan gak sih? Ya intinya udah mulai nipis juga. Piringan belakangnya masih ya kemakan dikit lah. Oke, itu terus sama ini. Jadi mesin 160 ini kan apa ya, banyak dikeluhkan itu suara CVT-nya yang kasar. Oke, betul banget. Dan itu penyebabnya dari slide piece atau slider ya. Slider di puli depan itu cepet kemakan gitu, cepet aus. Jadi kalau kita lihat dari slidernya itu kayak apa ya, kayak dia kan kejepit sama
variator. Nah itu pas bagian kanan kirinya itu cepet kemakan gitu, jadi mendem. Nah kalau dia udah mendem itu jadi oblak jadi berisik. Dan pengalaman gue pribadi penggunaan selama 5 bulan kilometer 15 ribuan ini udah habis slide piece itu kurang lebih satu. Pertama kan yang standar bawaan pabriknya kan, itu bunyi di kilometer berapa ya, 5.000 kurang lah, kilometer 5.000 kurang itu udah bunyi. Itu udah gue ganti pakai punya Vario yang biasa. Pertama gue ganti yang biasa dulu tuh. Nah tetap aja nggak bertahan lama, sekian ribu bunyi lagi. Gue ganti pakai yang apa ya, bukan Dr. Puli, pokoknya yang sejenisnya itulah, entah apa sih lupa gue, SRP atau apa gitulah. Pokoknya yang aftermarket yang konon katanya lebih kuat gitu kan. Ternyata sama aja. Dan terus gue ganti lagi. Ini gue pakai punya apa ya, Vario 125 kalau nggak salah, 125 atau 150 sama aja sih. Cuman malah sengaja gue belinya yang KW nih. Pokoknya 3 biji itu cuman 8.000 harganya kan. Ya udahlah, bodo amat, gampang ini gantinya kan. Gue ganti dan ini udah lumayan agak lama nih belum bunyi nih. Gue mau coba lihat apa maksudnya dia bertahan sampai berapa ribu. Cuman sebenarnya sih masalah bunyi di slider itu nggak begitu pengaruh ke performa ya teman-teman. Cuman emang suaranya aja yang bikin kita risih gitu. Suaranya ngeganggu buat yang nggak biasa itu, kayaknya aduh kayak motor apa gitu kan. Kayak L300 suaranya gitu, kayak L300 lagi langsam gitu. Itu terus sama apa ya, kalau itu nih bodi belakang sebelah kanan itu emang ada sedikit accident ya. Sama ini apa, cover knalpot juga pecah hancur. Cuman ini nggak gue ganti ya, cuman gue lem terus didempul, lumayan rapih lagi. Soalnya waktu itu mau beli masih jarang di marketplace, dan sekalinya pun ada harganya luar biasa. Jadi sekalian ini apa, gue cat hitam, ini jadi hitam lagi, pokoknya jadi full black. Oke, jadi sejauh ini sih itu aja ya. Paling ban aja yang paling parah tuh ban ya, kilometer 15.000 udah brudul, benang-benangnya udah kelihatan. Cuman overall semuanya selain itu oke sih. Maksudnya nggak ada kendala yang gimana-gimana. Terus kayak ada isu water pump rembes, alhamdulillah ini. Sama ini ya, ada satu lagi nih yang cukup menurut gue sih lumayan parah ya, dan sebenarnya ini sangat merugikan konsumen. Jadi waktu itu gue pakai motor ini lagi pas ke arah Bogor ya, dan itu kebetulan gue rutenya itu lewat kayak bukit-bukit gitulah, itu di daerah apa ya, daerah Ranca Bungur. Pokoknya di situ lu nggak bakal nemuin namanya Ahas, bengkel resmi itu nggak akan ada. Kalaupun ada, jarak dari posisi gua itu lumayan jauh. Dan apesnya itu waktu apa ya? Sebenarnya sih jalannya rutenya nggak nanjok sampai curam, sampai harus geber motor gimana gitu, nggak. Ya layaknya perbukitan aja. Nah itu di situ gue mesin overheat, indikator di panelnya nyala ya kan, merah gitu, overheat. Akhirnya gue berhenti, gue diemin sekitar 5 menit 10 menit, gue kontak lagi dan udah mati kan. Gue bawa jalan lagi, nggak sampai 5 menit overheat lagi. Nah akhirnya gue melipir dong ke bengkel umum. Jadi kebetulan di situ emang pas lagi ada bengkel umum ya, nggak gede-gede banget sih, cuman ya daripada gimana ya kan, akhirnya gue mampir ke bengkel umum, dicek tuh ternyata apa ya, radiatornya airnya penuh, terus di reservoirnya penuh, nggak ada masalah, kok overheat gitu kan. Nah akhirnya dibongkar tuh ininya apa, termostat. Nah tuh yang ada biru-birunya nih. Nah ini nih, ini termostat nih, kelihatan nggak? Ini yang ada tutupnya biru. Nah itu termostat. Nah itu akhirnya dibongkar tuh sama orang bengkel itu.
dibongkar dan dites, direbus gitu. Gue juga lihat sendiri prosesnya kan. Mas, cek dulu deh nih, kita coba tes dulu ya, kita rebus nih. Biasanya dia kalau udah airnya mendidih, kita cemplungin termostatnya. Kalau emang dia normal, dia ngebuka perlahan terus sampai full tuh. Maksudnya nggak full banget kebuka, nggak, cuman ya 50% lebih pasti kebuka, kata dia gitu kan. Akhirnya direbus, termostatnya ternyata kebukanya sedikit banget, padahal itu direbus udah lama loh. Air rebusannya tuh udah bener-bener sampai mendidih, sampai yang belubuk-belubuk. Itu termostatnya kebukanya cuman sedikit. Apa ya, kalau ya sekitar 5 mili juga nggak ada kebukanya. Pokoknya kebukanya kecil deh, kebukanya kecil. Nah jadi air radiatornya itu nggak, sirkulasinya nggak bebas gitu kan. Bahkan mungkin waktu dipasang di mesin pas gua overheat itu mungkin dia emang bener-bener nggak ngebuka sama sekali gitu kan, makanya airnya nggak sirkulasi. Oke, jadi diambil kesimpulan termostatnya rusak gitu kan. Nah terus karena itu bengkel umum, terus bukan bengkel yang gede, dia kan otomatis nggak mungkin punya kan spare part itu kan. Akhirnya diakalin, dicongkel. Nah, gue ada gambarnya deh, nanti gue coba lampirin ya. Nah kayak gini nih, jadi dicongkel, terus di bagian bawahnya diganjel gitu kan. Pokoknya diganjelnya ya seaman mungkin lah, jangan sampai ganjelannya itu nanti malah kesedot terus malah masuk ke water pumpnya, malah hancur di situ kan. Pokoknya ya seaman mungkin lah. Akhirnya setelah dicoba dihidupin gitu sampai lama gitu kan, nggak overheat. Terus akhirnya oke lah, bismillah lah, mudah-mudahan nggak ada masalah ya kan. Akhirnya dipasang lagi dengan posisi keganjel. Alhamdulillah sampai rumah dan sampai sekarang juga posisinya masih diganjel nih, nggak ada kendala overheat sama sekali gitu. Nah terus selang beberapa hari, karena gue bisanya ke Ahas, ke bengkel resmi pas libur aja kan. Jadi pas gue libur, gue datengin dong ke Ahas. Dan di situ sebenarnya agak kecewa sih. Ya sebenarnya sih kalau memang dari SOP, dari prosedur, ya emang kesalahan ada di gua, karena gua nggak ke bengkel resmi tapi termostatnya udah gua akalin. Cuma kan harusnya untuk kendala-kendala semacam itu ada pengecualian lah. Istilahnya ada keringanan atau ada pengertian apa gimana gitu kan ya. Namanya gua lagi di pegunungan, lagi di bukit-bukit kayak gitu, jauh dari bengkel resmi gitu kan. Boro-boro kepikiran buat nelpon gitu kan, suruh datang gitu, udah nggak kepikiran. Jadi yang ada udah cuma mikirin aduh gimana supaya bisa sampai pulang gitu kan, supaya sampai rumah. Nah itu gue mau ngajuin klaim itu nggak bisa, ditolak, langsung ditolak mentah-mentah lah pokoknya lah. Nggak bisa mas, karena kondisinya ini udah diganjel, udah diakalin bla 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 bla. Ya habis gimana ya kan, kalau misalkan gue diemin aja gue nggak bakalan bisa sampai rumah gitu kan. Posisi gue di Bogor, rumah gue di Tambun gitu kan. Ya kasarnya keburu rontok duluan mesin gue, overheat, buru macet. Akhirnya gara-gara sebelumnya diganjel itu jadi nggak bisa klaim garansi kan, nggak bisa klaim minta penggantian part baru. Ya udahlah, biarin aja lah. Cuman ya alhamdulillah sampai sekarang pun masih bagus ya, nggak ada kendala walaupun diganjel. Cuma ya yang sangat disayangkan itu sih, maksudnya nggak ada pengecualian sama sekali, langsung plek udah gitu kan. SOP-nya barangnya nggak boleh dibongkar dulu bla 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 bla. Ya padahal kan kita kondisi di jalanan kan orang beda-beda ya bre ya. Mungkin kalau yang pas lagi ada kendala di tengah kota ya nggak masalah, mungkin nggak jauh, banyak Ahas, banyak showroom resmi, banyak dealer resmi gitu. Cuman kalau pas kendalanya apesnya di pegunungan, di bukit-bukit kayak gue gitu contohnya, ya mau gimana lagi kalau nggak ke bengkel umum dulu gitu kan. Udah nggak kepikiran buat nelpon Ahas terdekat lah apa gimana. Kalaupun toh gue nelpon juga kayaknya itu orang udah males mau nyamperin, udah yakin. Ya kurang lebih gitu aja ya bre ya. Jadi selama 5 bulan pemakaian ini kilometer udah 15.200.
Kendalanya cuman di slide piece ya, boros slide piece. Terus di kilometer 15.000 apa namanya, termostat udah rusak. Sama udah sih, itu aja sih. Kalau ban ya wajar lah pemakaian. 15.000 sih menurut gua sedang lah, 15.000 kilo udah botak. Apalagi bannya ban dual purpose begini ya, yang model tahu kotak-kotak gitu, pasti cepet botak sih. Mungkin itu aja ya. Ada saran nggak dari lu, misalkan gue mau ganti ban belakang, depan belakang, kira-kira ban apa yang awet gitu, maksudnya nggak usah yang mahal-mahal gimana, yang penting awet lah. Bisa syukur-syukur bisa 20.000 kilo lebih gitu dipakainya gitu. Kompon keras nggak apa-apa, toh gue pakai motor ini juga kan nggak yang buat miring-miring gimana gitu. Lagian buat miring-miring nggak enak sih. Masalahnya sok depan udah gue tinggiin 6 cm, yang belakang udah naik 4 cm. Jadi kalau buat miring-miring gitu agak limbung ya, kurang enak. Mungkin itu aja ya teman-teman ya. Waduh, harus cepet-cepet diganti nih. Ayo dong, rekomendasinya apa nih kira-kira nih, pakai ban apa yang awet, yang bisa tahan agak lama gitu. Kalau yang depan sih biarin dulu lah, masih kuat lah sebulan lagi lah. Yang penting belakang udah habis banget. Oke, mungkin itu aja ya bre ya video kali ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan share di kolom komentar, and see you next video. Bye bye.